Halo penonton, gimana hari ini? Masih depo terus tapi nggak WD-WD? Coba lagi. Kembali lagi bersama saya Hans. Di sini saya akan merangkum sebuah film perampokan seperti kesukaan kalian. Oh ya, untuk beberapa orang yang request film rampok atau request film yang durasinya panjang, tenang aja ya, saya tetap bakal bikin kok. Film ini berjudul Time Tuhan yang dirilis pada tahun 2020, bercerita tentang distopia yang membuat masyarakat menjadi resah hingga akhirnya kriminalitas terjadi di mana-mana. Jadi bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, inilah. Berlatar di sebuah tempat di Korea yang saat ini keadaannya sangat parah sekali. Kemiskinan di mana-mana, kehidupan kota berantakan, serta nilai mata uang anjlok membuat masyarakat miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Kisah akan berfokus pada sekelompok pemuda terdiri dari Ki-hun dan Jang-ho yang saat ini sedang menjemput rekannya bernama Jun-suk. Ini wajahnya yang baru keluar dari penjara. Mereka pun langsung pergi ke klub malam untuk merayakan hal ini. Di sini Jun-suk menceritakan bahwa ia memiliki teman yang ia kenal selama di penjara, yaitu seseorang penyelundup sekaligus pengusaha yang tinggal di Taiwan. Dan Jun-suk berencana mengajak kedua temannya untuk pergi ke Taiwan dan memulai kehidupan yang lebih layak di sana. 근데 그 가게 중 하나를 나한테 싼값에 넘기겠다는 거야. 야, 거기 가서 우리 다시 시작하는 거야. Namun Ki-hun dan Jang-ho tampak gelisah atas usul dari Jun-suk tersebut yang dianggap seperti sebuah hayalan semata. Lalu di saat mereka di perjalanan pulang, akhirnya Ki-hun menceritakan bahwa selama Jun-suk di penjara sudah banyak hal-hal yang berubah, yang salah satunya adalah anjloknya mata uang won dan saat ini dolar adalah mata uang yang masih berlaku, sehingga untuk pergi ke Taiwan dan memulai hidup di sana adalah suatu hal yang mustahil, mengingat mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk hal itu. 지금도 계속 환율이 폭등하고 있고. 무슨 소리야? Untuk mendapatkan uang, mereka pun mengunjungi sebuah kasino yang tersembunyi, di mana tempat tersebut berkedok sebagai gedung tua tidak terurus. Di sini Jun-suk mencari seorang pekerja kasino yang dahulu memiliki hutang kepadanya. Dia bernama Sang-so. Ini rainya. 맥주 나왔습니다. 오랜만이다. 달러로 줘. 어? Sang-so pun dipaksa agar segera melunasi hutangnya karena seperti yang kita tahu Jun-suk berniat pergi ke Taiwan. Tetapi Sang-so terus memohon agar diberikan waktu lagi karena saat ini dirinya memang tidak memiliki uang untuk melunasi hutang tersebut, yang akhirnya Jun-suk menyuruh Sang-so membayar dengan cara bekerja kepadanya. 대신 몸으로 때우자. 아이템이 하나 있는데 네가 좀 도와야겠다. 저거. 도박장? Mereka pun langsung membahas rencana untuk melakukan perampokan kasino tempat Sang-so bekerja, di mana Sang-so sebagai orang dalam tentunya banyak mengetahui tentang hal-hal di sana. Sedangkan untuk senjata yang akan mereka gunakan akan diurus oleh Jun-suk yang mempunyai teman dari penjara seorang penyelundup senjata. 나 감옥에서 진짜 오래. 근데 그런데 털려면 권총 같은 걸로 택도 없어. 탄총 구할 수 있어. 내가 빵에서 알게 된 형. Keesokan harinya mereka mempersiapkan strategi mulai dari total penjaga, CCTV, titik masuk, jalan keluar, serta mengecek secara langsung ke lokasi yang akhirnya ditemukan jawaban bahwa mereka harus masuk melewati atap gedung agar penjaga tidak ada yang curiga. 그럼 건물 반대쪽으로 들어가면 외부 CCTV는 걱정. 아니 뭐 누가 저기 건물 옥상으로 들어온다고 생각. 경비가 하나, 넷, 다섯, 여섯. Sang-so menambahkan bahwa kasino tersebut memiliki kantor keamanan di mana jika alarm ditekan, maka para anggota keamanan akan langsung menuju ke kasino, sehingga kini mereka langsung mengecek berapa waktu yang mereka miliki untuk merampok dan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh anggota keamanan menuju ke kasino. 조직 사무실에서 도박장까지 약 3분. 하고 도박장 앞까지 오는데 대략 5분. 우리한테 주어진. Setelah semua rencana tersusun matang, mereka langsung menemui teman sepenjara Jun-suk yang merupakan penjual senjata bernama Bong-si. Ini congornya. Di sini Jun-suk CS meminjam atau lebih tepatnya meminta senjata kepada Bong-si untuk melaksanakan perampokan. 요 M4라고 요 M16하고 K2하고 사용 방법 똑같으니까 다루기 쉬운 명품이야.
Tibalah waktunya, kini Sangso cuti kerja dan mereka berempat melaksanakan perampokan tersebut. Dimulai dari naik ke atap melalui gedung sebelah dan menyeberang ke lokasi kasino. Lalu mereka mulai membagi peralatan masing-masing dan melanjutkan menerobos ke dalam melewati jendela hingga tibalah mereka tepat di depan pintu masuk dan... Tanpa membuang waktu, mereka langsung memerintahkan kepada semua orang agar menunduk. Dilanjut dengan Jang Ho masuk ke ruangan staf untuk mengambil harddisk CCTV, serta menyuruh seorang pekerja untuk membuka brankas dan memasukkan semua uangnya. 담아. 빨리. Lalu setelah semua selesai, mereka langsung bergegas pergi. Akan tetapi ternyata para anggota keamanan tiba lebih cepat, tidak sesuai dengan perkiraan yang telah mereka hitung. Sehingga kini mereka terpaksa mencari jalan lain untuk melarikan diri. Namun aksi tersebut tetap ketahuan dan terjadilah sedikit kejar-kejaran. Keesokan harinya kita akan diperlihatkan seorang intel polisi yang untuk saat ini memiliki nama samaran sebagai Han, di mana saat ini Han sedang menghabisi seluruh anggota keamanan kasino. Tetapi Han melakukan hal ini bukan karena uang yang hilang, melainkan Han diperintahkan oleh atasannya untuk mencari harddisk CCTV karena ternyata di harddisk tersebut terdapat bukti kerjasama antara pihak polisi kepada kasino. 카드에 VIP와 거래가 담긴 CCTV 영상도 있고. 알았어. Di sisi lain, Junsu sedang membagi hasil rampokannya kepada Sangso. Lalu mereka bertiga pun pergi mengunjungi rumah Ki-hun karena Ki-hun ingin bertemu keluarganya sebentar sebelum ke Taiwan. Di saat bersamaan, kediaman Bongsi kini didatangi oleh Han yang menyelidiki apakah Bongsi mengetahui tentang orang-orang yang membeli senjata belakangan ini. 진짜 우리 가게엔 최근에 그런 거 판 적이 없어. Dan karena menyadari bahwa Bongsi berbohong, Han langsung mengambil senjatanya dan kembali ke dalam untuk membantai anak buah Bongsi. Dan akhirnya Bongsi yang ketakutan pun ujung-ujungnya menceritakan semuanya, serta langsung memastikan hal tersebut kepada Han dengan cara menelpon Jungsu. 일은 잘 끝났어? 아, 형님 덕에 일 잘 끝. 나중에 놀러 갈게, 준서가. 형님. 야. Singkat waktu, Sangso yang baru masuk kerja kini menyadari bahwa dirinya telah ketahuan atas perampokan kemarin, sehingga kini Sangso berpura-pura untuk pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Namun para penjaga yang menyadari bahwa Sangso tak kunjung kembali, langsung mencoba mengeceknya, yang ternyata Sangso telah mencoba melarikan diri. Sangso pun terus berlari dan akhirnya sampai di markas persembunyian untuk mengambil pistol serta semua uang rampokan miliknya. Namun baru saja Sangso berniat pergi, tiba-tiba... Ya, Han telah berada di sana, sehingga kini Sangso tak bisa lari lagi. Di sisi lain, Junsu yang terus gelisah kini memutuskan untuk keluar dari hotel dan menghirup udara segar. Lalu di saat dirinya sampai di bawah, Junsu mendapatkan sebuah panggilan tak terjawab dari Sangso, sehingga dirinya mencoba menghubungi Sangso kembali. Gelisah tak menentu membuatnya memilih untuk minum di sebuah bar yang di situ lagi-lagi Sangso terus menelpon dan mematikan begitu saja tanpa berbicara apa-apa. Hingga akhirnya Junsu menyadari bahwa HP Sangso juga berada di dalam bar tersebut, tepatnya ada di tangan pria yang tak lain adalah Han, yang hal ini menandakan bahwa Sangso telah tewas. Sebagai perampok amatir yang tidak pernah berurusan dengan hal seperti ini membuat Junsu sangat panik dan langsung mengajak rekannya untuk segera pergi. Namun ternyata mobil mereka telah dirusak yang sudah pasti pelakunya adalah si Han. 우리 차 만진 것 같은데? Karena tak punya pilihan lagi, mereka terpaksa mencuri mobil yang tiba-tiba saja lampu di sana menjadi padam. Tanpa mau pikir panjang, yang penting menyelamatkan diri, mereka langsung menancap gas untuk pergi. Tapi tiba-tiba...
Kini Ki-hun dan Jang Ho pun terpingsan dan tak lama Han mendatangi mereka sehingga Jun-suk hanya bisa pasrah menyadari bahwa hidupnya akan tamat. Namun hal di luar dugaan terjadi. Han yang melihat Jun-suk sangat ketakutan kini memberikan sebuah kesempatan agar Jun-suk CS melarikan diri sekali lagi. 기회를 줄게요. 갈 수 있는 최대한 멀리 한번 가봐요. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Jun-suk langsung membawa rekannya pergi sembari menjelaskan kepada Ki-hun yang baru tersadar dari pingsannya tentang semua kejadian barusan. Akan tetapi pelarian itu harus terhambat akibat Jang Ho yang sempat terkena tembakan membuat mereka terpaksa singgah di rumah sakit untuk melakukan operasi. Lalu di tengah malam, Jun-suk melihat Han menyusul di rumah sakit sehingga mau tak mau kini mereka harus segera menyelamatkan diri. Di sisi lain, Han yang tengah menyusul di rumah sakit kini mencoba menghubungi ponsel milik Jun-suk sehingga dirinya langsung mengetahui lokasi kamar tersebut dan... Ya, Jun-suk CS telah berhasil mengecoh Han dengan meninggalkan HP-nya di kamar. Kini mereka melanjutkan pelariannya dengan mengendap-endap. Tetapi baru saja mereka memasuki lift, tiba-tiba... Han mengetahui hal tersebut dan kini mendatangi pintu lift untuk menembak dari atas. Namun beruntung Jun-suk CS tiba di saat yang tepat sehingga tembakan dari Han tidak mengenai mereka. Pelarian pun berlanjut dan kini mereka mengambil mobil Han untuk dibawa pergi. Hingga akhirnya mereka menyadari bahwa Han merupakan seorang polisi yang memiliki akses seluruh CCTV jalan. Sehingga wajar saja pelarian mereka selama ini selalu berhasil diketahui oleh Han. Tak lama Han menelpon sehingga terjadilah adu mulut di mana Jun-suk mengatakan akan mengembalikan semua uangnya, tetapi Han menegaskan dirinya tidak lagi mencari sesuatu yang menandakan Han telah menemukan hal di CCTV saat menangkap Sang-soo di markas. Lalu Han menambahkan bahwa baginya pengejaran ini hanyalah untuk bersenang-senang. 그 우릴 쫓는 이유가 뭐야? 제발 그만하라고! 아무도 도와주지 않아. 벗어날 수 없어. Singkat waktu, kini Jun-suk CS telah tiba di dekat dermaga yang akan mereka lalui untuk menuju Taiwan. Tetapi rekan Jun-suk mengatakan bahwa dirinya akan tiba di situ nanti malam, sehingga kini Jun-suk CS diberikan gudang penyelundupan dan diperintahkan untuk menunggu terlebih dahulu. 그럼 최대한 좀 빨리 와주세요. 좀 부탁드릴게요. Tak punya pilihan lain, mereka terpaksa menunggu di gudang tersebut. Di sisi lain, Han sedang membeli senjata yang tanpa dirinya sadari toko itu merupakan milik kembaran Bongsi. Di sini kembaran Bongsi menyuruh anak buahnya agar membiarkan Han hidup, tetapi dengan menanamkan pelacak di senjata yang akan Han beli untuk nanti membalas dendam. 원하는 장비 내줘. 그리고 총기가 내가 직접 없앨 거니까. Sementara itu, Ki-hun kini menelpon ibunya dan di sini Ki-hun menyadari ada yang tidak beres. Khawatir dengan keselamatan orang tuanya, Ki-hun memutuskan untuk pulang dengan niat nantinya akan menyusul Jun-suk dan Jang Ho jika sudah tiba di Taiwan. 밤 되면 집에 가기도 힘들고 해 떨어지기 전에 가려고. Singkat waktu, Jang Ho yang mendengar adanya suara kini mencoba untuk mengecek. Di sisi lain, Jun-suk yang menyadari adanya mobil asing langsung bergegas menuju gudang untuk mencari Jang Ho. Namun karena Jang Ho tidak ada di sana, Jun-suk pun mempersiapkan senjata sebelum melanjutkan pencariannya. Jun-suk terus menyusuri gedung tersebut namun tidak menemukan bahkan tidak mendengar suara apapun. Bingung kemana perginya Jang Ho, lalu di tengah keheningan tersebut tiba-tiba... Jun-suk mengecek ke jendela yang ternyata Jang Ho ada di luar. Lalu Jun-suk menyuruh Jang Ho menunggu di situ saja karena dirinya juga akan keluar sembari melakukan perlawanan kepada Han.
Junsu melanjutkan pelarian hingga tibalah ia di lantai bawah dan akhirnya berhasil bergabung bersama Jang Ho. Lalu mereka segera berlari dan kini berniat untuk mencuri sebuah mobil. Namun belum sempat mobil itu hidup, tiba-tiba Junsu CS pun keluar dari mobil, lalu mereka memakai rompi anti peluru dan akhirnya berpencar, di mana Junsu berpindah ke sisi seberang dengan tujuan agar Han sedikit bingung untuk menyerang mereka. Atas posisi ini, sekarang Junsu CS sedikit bisa mengimbangi pertempuran, akan tetapi Han yang akurasinya lebih terlatih berhasil menembak Junsu walaupun hanya pada rompi anti peluru. Melihat hal tersebut, Jang Ho menjadi terpancing emosi yang akhirnya membuat dirinya tertembak jatuh dan... Dalam sedih bercampur emosi, Junsu membawa Jang Ho ke dalam sebuah toko dan setelah diperiksa, ternyata sebuah peluru telah menembus di dadanya. Yang tak lama dari itu, Jang Ho pun menghembuskan nafas terakhirnya. 장호야, 장난치지 마. Tak punya pilihan lain, Junsu kini kembali keluar untuk melawan Han. Namun karena Junsu adalah seorang amatir yang hanya bermodalkan nekat, akhirnya Junsu tetap kalah. Lalu di saat Han berniat untuk menghabisi Junsu, tiba-tiba... Kembaran Bongsi beserta anak buahnya yang memburu Han muncul di sana sehingga kini nyawa Junsu masih tertolong. Mereka terus memburu Han yang berlari ke dermaga. Di sini Han sempat memberikan sebuah perlawanan, akan tetapi karena kalah jumlah, Han akhirnya harus menerima serangan dari beberapa arah yang membuatnya tak berdaya dan mengalami kekalahan. Singkat waktu, kini Junsu telah hidup di Taiwan, namun hari-harinya terus dihantui oleh rasa gelisah atas kematian para rekannya. Hingga pada suatu hari, Junsu mencari informasi tentang semua anggota kasino dan mengetahui fakta bahwa Han masih hidup. 전에 알아봐달라고 했던 도박장 관련자들 그냥 살아있어요? 살아있어. 한으로 불리는데 그건 뭐 음지랄. Mengetahui hal tersebut, Junsu pun mulai berlatih dan saat dirasa telah matang, Junsu pun memutuskan kembali ke tempat asalnya untuk menghabisi seluruh anggota kasino sekaligus memburu si Han. 나 다시 돌아갈 거야. 그 자도 다시 찾아갈 거야. 내가 있을 곳이야. Tamat. Filmnya seru walaupun terlalu dilebih-lebihkan, apalagi soal Han yang padahal tujuannya udah didapatkan tapi masih memburu targetnya hanya demi kesenangan. Dan setelah melihat Ki-hun yang memilih pulang karena khawatir dengan keluarganya, maka pesan yang bisa kita bungkus dari film ini adalah kriminal boleh, durhaka jangan. Saya Hans pamit undur diri, dadah.